Ini yang ngajakin gua investasi main ini sama partner bisnisnya dia. Nah, kira-kira nih kita langsung tanya aja sama Pak Gemilang Putra, CEO dari Griabu.com. Gimana Pak? Oke, thank you. Jadi kita setiap tahun selalu punya plan untuk investasi di bidangnya properti. Tapi semua macam sekarang kita konversi. Salah satunya yang ini ya. Ini kita sekarang lagi invest bangun untuk propertinya kita buat jadi mining. Kita buat jadi mining. Jadi biar propertinya berharga, bernilai, di dalamnya juga bekerja bernilai. Oke. Tapi kita nggak mau yang ecek-ecek. Terus? Jadi kita nggak mau miningnya yang itu rak-rak, kemudian hanya PGA aja, pendingin. Enggak, kita ingin itu modern. Tidak retail berarti? Enggak retail. Oh, bukan retail guys? Kita inginnya modern, kenapa? Karena kalau modern jangka waktunya panjang. Umurnya bisa sampai 6 tahun sampai 10 tahun. Kalau itu canggih dan benar-benar bagus. Karena kalau misalnya pakai rak-rak itu paling umur setahun. Karena kalah kena embun, terus debu. Nah, jadi kita nggak mau yang sana karena akan rugi nanti. Jadi kita baik invest, propertinya kita invest, di dalamnya juga kita invest, yang itu benar-benar serius. Oh itu. Tadi ada omongan data center. Itu data center apa? Ya, jadi sebenarnya orang ini ngerti mining ngertinya adalah produksi Bitcoin, gitu, atau produksi koin. Sebenarnya aslinya mining itu awalnya adalah data center. Awalnya server sebenarnya. Server ya? Iya, jadi kita bisnisnya double. Bisnis server juga, data center juga, kemudian bisnis mining juga. Jadi bisnisnya banyak di satu tempat, bentuknya sama, tapi bisnisnya banyak, beberapa macam. Oh. Jadi income-nya bisa berapa macam? Jadi income-nya dari banyak sumber? Dari banyak sumber. Gitu. Jadi nggak hanya satu aja, bukan hanya karena kita mining koin aja. Tapi dari data center juga. Jadi lebih untung lah. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau tanya nih sama lu, kira-kira benefitnya apa aja di lo? Biasanya kalau misalnya nih gue mau investasi atau grup miliarder gue pengen investasi di sini, kira-kira apa benefit kita sebagai investor? Ya. Yang pertama adalah ini bisnis modern. Oke. Jadi semua terintegrasi. Masa depan berarti ya? Masa depan nih, ini kita investasi di masa depan. Dan yang kedua semua terintegrasi. Jadi semua ada di sini. Semua kita buatnya di sini, mulai kontainernya, dari kontainernya, rakitnya, IT-nya, gitu ya. Semua dibuat di sini. Gitu. Di sini total ada 10 workshop, gitu ya. Termasuk juga ada nanti jadinya, gitu ya. Nanti dikasih tunjuk nih jadinya kayak apa. Itu semuanya kita kerjain sendiri. Jadi nggak ada yang itu misalnya tergantung sama pihak lain. Berarti lebih murah berarti? Lebih murah, produksinya lebih murah, lebih bagus, lebih profitnya jadi lebih besar. Nah, sekarang gue mau tanya, ini kan tadi kan gue kesana tuh keliling tuh, lihat banyak kontainer. Kenapa nggak diiniin tempat umum gini, kan bisa di sini taruh data center apa mana di sini kan bisa laptop komputer. Kenapa harus di kontainer? Gitu. Nah, pertanyaannya bagus. Jadi kalau di kontainer yang pertama dia lebih rapi. Oke. Yang kedua itu maintenance-nya lebih gampang karena tempatnya nggak besar, terus pendinginnya bisa lebih bagus. Salah satunya juga di sini kita produksi pendingin sendiri. Jadi kita nggak pakai AC yang kayak di rumah atau yang kayak di produksi, enggak. Jadi kita buat AC sendiri yang itu isinya bukan pakai freon, tapi pakai air. Pakai air? Pakai air biasa. Kalau freon itu lebih mahal. Lebih mahal. Lebih murah. Lebih murah. Jadi karena tempatnya lebih rapi, lebih kecil, terus pendinginnya sendiri, jadi lebih stabil. Oke. Cost harganya lebih murah. Nah, ini juga penting. Orang mining di rumah bisa, tapi mereka akan kalah di operasional. Maksudnya gimana? Bayar listriknya lebih bayar mahal, listrik. hasilnya lebih sedikit, umur mesinnya lebih cepat rusak. Oh, berarti kalau laptop apa mesin yang kena debu di luar itu lebih gampang rusak? Lebih gampang. Isolasi ya? Isolasi khusus. Dengan temperatur yang khusus. Itu. Jadi kita umurnya bisa sampai 6 sampai 10 tahun karena tadi semuanya udah disetting dari awal untuk itu dia tidak gampang rusak. Biasanya kalau normal itu rusak berapa lama? 1-2 tahun. Kalau pakai cuma rak-rak aja kelihatan, wah keren nih kelihatan gitu. Itu cuma 1-2 tahun dan. Oh, berarti guys ini ada ilmu baru guys. Jadi kalau misalnya mining ditaruh di tempat terbuka itu ternyata gampang rusak. Jadi kemarin ada yang konsultasi sama gua, bro. Lu mau investasi mining gitu ya, bukannya rugi katanya gitu. Iya. Bukan kalau misalnya mesinnya cepat rusak rugi kan? Betul. Nah, berarti itu solusinya kan. Jadi lu kalau mau misalnya mining jangan jangan kebuka, lu harus ketutup, diisolasi. Betul ya, Pak ya? Betul. Terus juga skalanya juga harus besar. Mining ini bukan untuk skala kecil sebenarnya. Skala kecil udah pasti dijamin pasti rugi. Kecuali halving.
kecuali memang ditungguin dan lagi halving. Ya. Nah masalahnya kalau itu kecil itu kan ada personal bulanan. Betul. Nah ini yang udah di mining dicairin jadi bayar listrik, jadi dapat profit, nggak bisa nunggu halving, nggak ada yang disimpan. Jadi itu alasan banyak investor-investor retail itu mengalami kerugian. Sebabnya ini biasanya pakar investasi, bro, lu harus tanya sama dia. Gitu. Oke, selanjutnya gimana? Jadi malam untung nungguin halving berarti harus ada yang banyak disimpan. Lah kalau yang disimpan nggak ada nggak bisa halving. Gitu. Jadi kenapa kita akhirnya harus berpartner? Lebih baik kita kumpul ayo investor investasi di sini bareng-bareng karena kalau skalanya besar yang disimpan banyak. Ketika halving dia beratus kali lipat naik. Nah kebetulan juga partner yang kita invest ini kan sekarang ini itu udah melewati 2 kali halving. Jadi udah Dua kali dari 2013-an berarti ya? 2012, 2013. Nah, Baru mulai udah masuk, bro. Lu semua pada telat semua pokoknya. Nah, itu dia udah masuk, udah jalan, dia udah tahu siklusnya dan sama terus. Tapi satu catatannya harus banyak yang disimpan. Harus banyak. Jangan dicairin malah. Kalau mau kayak gini halving saya 2025 harus banyak yang disimpan sampai 2025. Kalau dicairin sekarang, iya nanti nggak dapat halving. Makanya berarti orang kaya itu berarti harus sabar. Jangan dijual sekarang. Kalau lu jual sekarang nggak halving, lu bakalan rugi. Nah itu kan tadi benefit yang pertama, bro. Ya. Benefit yang kedua, anggap aja dia omong kosong nih. Ya. Kita grup Ya. masuk lah investasi gitu ya. Ya. Berapa miliar, berapa puluh miliar, ya kan. Gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya yang pertama ini aman, Ya. yang kedua kita bisa ngecek gitu loh. Ya. Nggak perlu kita datang ke lokasi seperti Nah, oke, good. Jadi 2 tadi kita sudah temukan jawabannya dan kita lakukan bareng-bareng. Yang pertama adalah untuk ngecek kita semua digital. Jadi bisa dicek kapan aja di mana aja. Kayak kita sama tim kita investasi, kita setiap hari kapanpun dimanapun bisa cek seberapa sekarang penghasilan hari ini. Oh, Berapa yang berhasil di mining hari ini? Berapa ya? lu tinggal pakai laptop doang. Di mana kapanpun dimanapun kapanpun bisa dicek. Jadi tahu ini profitnya setiap hari dapat berapa. Oke. Yang kedua, semua investasi kita di sini karena kita kan bisnisnya properti ya. Jadi semua uang yang kita investasikan semua di cover dengan berbentuk aset 100%. Saya. Itu maksudnya apa ya? Nah, jadi contoh Jadi nih. gimana? Ya, lagi-lagi. Jadi semua investasi, semua tim kita investasi di sini semua di cover 100% sama properti, sama aset. Jadi contoh, invest 10 miliar di sini. Jadi mereka tim kita semua pegang aset senilai 10 miliar berbentuk properti. Oh, itu berarti sebagai proteksi Ya. investasinya ya? Ya, sebagai garansi, sebagai proteksi dan Soalnya gini, Ya. kebanyakan investor-investor khususnya Surabaya nih Pak, Ya. banyak kejadian robot trading, investasi bodong, Ya. apapun itulah Ya. 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 Kan banyak orang tuh yang trauma gitu ya. Ya. Dan ini kayaknya menurut gua ini solusi. Kenapa? Lu investasi kripto, ya bahasanya cryptocurrency, tapi dikasih jaminan 100% berbentuk properti fisik. Jadi terburuk kalau kita misalnya nih ternyata nggak jadi halving, kita ngomong nih nggak jadi halving ya. Berarti modal balik 100% Pak. 100% aset bisa diambil. Oke, sekarang gua tanya, Ya. itu kalau nggak terjadi halving. Ya. Kalau terjadi Pak, potensi profitnya berapa? Ya. Nah, ini teman-teman mau tahu nggak potensi nih? penting. Dia udah ngitung sama timnya dia. Gimana? Kalau dari siklus 2 kali halving, Oke, yang kemarin ya, 2 kali ya. itu ketika misalnya kita tahan, itu bisa sampai 400-500%. 400 sampai 500%. Itu sekali halving. Sekali halving. Jadi tergantung dinilai aja berapa modal yang kita akan masukin. Ketika kita mining kan kita biarin tunggu halvingnya itu sampai 400-500%. Berarti kalau total investasi satu itu berapa dulu? Total investasi satu kontainer Nggak pakai satu paket itu satu paket 50-60 M ya kalau nggak salah? iya satu kontainer total 50 M. Berarti kalau 50-60 M lu jadi 250 miliar potensi terbaik ya? Iya, terbaik. Anggap aja bro, lu tutup mata 100% dah. Tutup mata udah 50 M jadi 100 M berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, 4 tahunan. Berarti profit cengli lah bro, 25% oke lah. Itu terendah. Katanya sih potensi ini Bitcoin bisa sampai $100.000. Bisa sampai $100.000.
Pokoknya setiap halving udah pasti berkurang setengah volumenya, naiknya langsung setengah. Oh iya, $100.000 kan. Jadi 2025 setelah halving kemungkinan ya, gue ngomong ya kemungkinan. Ya, betul. Itu bisa jadi $100.000. Sekarang udah 20.000, berarti kalau 100.000 kenaikannya 5 kali lipat. Lu bayangin aja, lu punya 50M bisa jadi 300M. Tapi bisa nggak Pak kalau misalnya retail? Nah ini kan kalau misalnya gue nggak punya duit nih, misalnya gue orang biasa bang, gue cuma punya duit ratusan juta, kira-kira bisa investasi nggak? Ya bisa, boleh. Jadi kenapa itu kita buat sistemnya, kita pakai container agar ada komplementnya. Komplement itu ada bagian-bagian. Itu bisa kita buat retail lagi, lebih kecil lagi. Mungkin paling kecil kita bisa terima 1 miliar. Paling kecil 1 miliar. Kenapa? Karena itu kita harus juga jamin uang 1 miliar ini dengan properti senilai 1 miliar. Oh berarti 1 miliar lu bisa dapat 2, berarti 2 in 1 ya bro? 2 in 1. Lu bisa dapat investasinya, terus lu bisa dapat propertinya. Iya, sebagai jaminan. Ini gua nemuin di Indonesia bro, nggak ada yang kayak gini. Baru kita. Lu keliling, lu gak bakalan nemu yang kayak gini. Dapat investasi, dapat proteksi. Ya. 1M ya Pak? 1M minimal. Kita 1M itu biar terasa nanti. Pas halving, produksi, halving buat terasa. Anggaplah jadi 2M, 3M kan. Lumayan. 1M mah. Nggak kerja, uangnya kerja. Mesin yang kerja, ditungguin aja. Oh iya, oke. Mau ngomong-ngomong soal kerja nih. Iya. Kan biasanya kalau kita bangun pabrik, kita ngomong nih bangun pabrik buat investor-investor. Bangun pabrik itu kan biasanya butuh SDM, karyawan. Terus yang kedua butuh operasional. Iya. Nah kalau ini bro, Iya. butuh nggak SDM atau karyawan? Ya. Jadi kelebihannya di sini adalah uang yang udah diinvestasikan itu sudah clear and clean. Jadi udah termasuk maintenance, sudah termasuk karyawan ngurusin, IT, listrik, apa semua udah clear. Jadi tidak investor sama sekali tidak dibebankan lagi biaya-biaya lain. Udah langsung di klik on langsung muncul, udah tahu berapa setiap harinya. Jadi produksinya. kelebihannya operasional itu bahkan 0. Udah satu iblot sama investasi. Ya. Udah SDM-nya nggak usah bayar karyawan banyak-banyak. Yang kedua investasinya paling aman. Yang terakhir bro, gue mau tanya nih bro. Ini close deal ya. Kalau misalnya kita investasi di sini nih ke depan, Ya. kita bakalan lihat potensi 2025. Kalau kekayaan kita sekarang 10M atau 1M deh, kita punya 1M. Kira-kira 2025 bisa jadi miliarder nggak sih? Bos, sangat bisa. Anggap lagi nih uang. Nah ini motivasi lu nih, kan pakai proteksi juga. Ya gimana? Jadi kalau kita mindsetnya sebagai investor, yang pertama adalah terukur dan safety itu dulu. Oke. Jadi Safety dulu ya, berarti Safety ya? dulu. Yang kedua baru terukur. Gitu. Safety ini berarti kita tahu terburuk apa. Anggaplah misalnya contoh terburuk force major, ada gempa bumi apa sehingga airnya rusak. Tetap harus safety mereka ya, apa yang tadi kita protect sebagai aset. Jadi kita tenang aja di rumah bisa tidur tenang. Ada asetnya walaupun ada satu lain analisisnya tentang ada asetnya senilai 100%. Ya. Yang itu juga naik terus nanti nilai. Yang kedua terukur itu apa? Ada yang kita kejar. Kalau dalam Bitcoin ini yang kita kejar adalah halving. Ada targetnya gitu. Jadi nggak asal ya udah ditaruh aja gimana nanti naiknya berapa, enggak, kita ada targetnya. Asumsi tadi 2-3 kali lipat lah naiknya dari 1 miliar jadi 3 miliar. Karena sih itu investasi apa yang misalnya bisa sampai kayak gitu banyak. Tapi terukur. Berarti gini guys. Ini justru tapi ini masih harganya paketan murah ya. Mungkin kalau misalnya kalian telat harganya lebih mahal ya, Bro? Ya, sebenarnya kita aslinya lebih prepare untuk orang investasi satu biji aja ke kontainer biar gak ribet. Ya. Hasilnya juga enak. Tapi tadi yang retail ini kebetulan kita memang udah siapkan satu kontainer khusus senilai tadi itu yang orang bisa masuk secara retail. Karena sebenarnya kan harus bangun dulu, Bro. Jadi itu kita ceritain dulu bangunnya itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Nah, jadi kita udah invest sebenarnya, udah bangun. Gitu ya. Tinggal kita siapa yang mau agar bisa retail, agar kita bisa bangun lagi terus kita perbanyak lagi. Oke, sekarang kapasitas tempat duduk nih kita ngomong tadi kan anggap aja mau. Nah, kan ini kan peluangnya terbatas juga. Ya. Jadi gini guys, jadi di sini nih nggak semua orang itu bisa invest di sini. Ya. Gua kasih tahu sama lu semua, walaupun lu punya duit miliaran belum tentu. Karena di grupnya kita biasanya kita screening dulu. Screening kalau misalnya ini orang enak nih kerjasama baru biasanya dari 10 2 ya Pak ya, di ACC. Terus dari situ juga berebutan ya Pak ya. Nah jadi buat teman-teman kalau misalnya di tempat kita
Itu ada kapasitasnya berapa Pak? Target berapa investor dan sudah berapa banyak investor yang udah masuk? Ya. Jadi ini yang kita buka slot sekarang ini untuk Ya, satu lotnya ya. kontainer ya. Slot ya, lotnya ya. Satu kontainer itu 60M kan nilainya. Oke, 60M, 50, 60M. Ya, 60M. Berarti per lotnya 1M ya kan? Ya, keluar 1M. Ini kita baru buka yang 10M ini, itu kurang lebih ada tertutup yang 10M-an lah. Tuh. Nah, kenapa? Karena yang kontainer sebelumnya udah tutup semua. Udah tutup semua. Udah beroperasional. Oke. Misalnya sekarang yang kita udah selesai bangun lagi, udah ada yang masuk sekitar 10-an, ya kurang lebih sekitar 50M-an lagi untuk yang kontainer ini. Jadi tinggal separuh guys. Ini kan dikit lagi halving. Takutnya lu ketinggalan, lu nggak kebagian tempat duduk. Oke deh Pak, gitu aja kita lanjut Siap. part 2 ya. Ya, dua Oke, ya. gitu buat teman-teman, kenalin Pak Gilang, thank you bro. Thank you ya.